Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syauki Bayi Haki, Masya Allah, luar biasa Anda ini ya. Ferdiansyah. Gimana kabar bro? Alhamdulillah. Luar biasa ya, luar biasa. Sehat. Lu gimana nih? Ya, gue di rumah-rumah aja lah. Nggak jelas Di nih rumah namanya. aja. Di rumah, ya Gak, kita. gak turun nih, gak Kita turun. lupa cara keluar gitu. Ajarin gue dong cara Oh, buat iya. prosedur untuk keluar gitu. Keluar dari rumah. Bikin surat izin dulu, Fer. Apa? Strategi apa yang kita harus itu, Ki? Tuh, isi di Google Form, terus tanda tangan. Tahu lah yang gue maksud apa. Anda jangan julid ke sana dulu. Oh iya. Aduh, astagfirullah. Udah julid aja ya. Ya udah, nggak apa-apa. Apa ya, kabar gue gini aja sih di rumah, terus ya kuliah online, terus juga nonton YouTube. Ya keren-keren sih, yang gue tonton juga banyak ceramah, podcast, podcast Master of Wah, Podcast kan. kirain anime. Oh, ini jadi terinspirasi nih sama Iya podcastnya beliau. terinspirasi sama beliau gitu. Tapi Oh, ini beliau. versi nggak modal sih sebenarnya Ki. Oh iya. Kan kalau mau kan lu kan diundang sama gue gitu. Ayo Ki datang ke rumah Oh gue. iya, benar. Pasti diundang gitu kan. Ini kita Iya benar ya. Ini mana suaranya ngelek-ngelek lagi kan? Tambah iya nggak modal. ini kalau sinyalnya rusak ini udahlah. Podcast ini ulang Iya lagi. udah. Kayaknya gue harus Benar ya. ada undangan gitu, undangan buat datang ke rumah gitu kan. Harusnya Masya Allah, undangan apa nih? undangan datang ke rumah podcast. Nanti Oh, ya insya Allah podcast. Kira bisa ini. lah kita online kan. Offline maksud gue. Mantap, offline ya. Offline ya. Iya, Ya, offline. offline. Boleh, Soalnya boleh. kita kan podcastnya nanti offline aja. Nanti kan banyak bintang tamu yang bakal gue undang gitu. Keren banget bahasanya gue undang. Mantap. Ini jadi gue undangan pertama nih. Oh Apa iya, gimana nih? jelas. Ini sebagai apa ya? Kalau teman-teman nggak tahu ya, teman-teman netizen nggak tahu ini adalah program yang bakal gua jalankan ya. Ya maupun nggak rutin banget lah ya, setiap hari harus upload, tapi semoga bisa menginspirasi kalian yang ada di luar sana atau yang Kami nonton podcast ini gitu. Makanya gua mengundang bintang tamu yang memang luar biasa semua ya. Ada dari keluarga mungkin atau teman-teman gue yang SMA mungkin nanti dan lainnya. Ini spesial nih. Orang ini spesial gitu. waduh. Sampai ke KMB ya. Itu sampai ke KMB ngurusin bocil maba lagi Udah lewat amanahnya. Iya. ya kalau udah gini aja sih baca buku paling ya nonton terus di kamar-kamar doang sih malah malah hidup gua tuh selama 7 bulan ini kamar terus gitu loh. Ya, kira-kira 4 bulan hidup gua tuh di kamar terus Sarang tuh. Hah? Udah bersarang belum, Fer? Apa Bikin tuh? sarang udah belum? Bikin sarang. Lagi Kan sih kalau laba-laba kan bersarang gitu ya. oh enggak lah harusnya mempercantik kamar harusnya sih tapi tetap aja tuh lihat background gue belakang masih berantakan kan nggak kayak lu kan rapi kayak kelas. Waduh. Ini sebenarnya menutupi. Menutupi apa? Enggak. Menutupi hal-hal yang ada di belakang ya. Tembok. Oh lu pakai Biar pasang gini. iya, biar kelihatan rajin ya, Fer. di kelas. Kan kalau kuliah kan wah di kelas nih gitu. Iya siap. Jadi mendukung Iya, suasananya. katakanlah. Oke, kalau kabar-kabar gue terus gimana nih kalau kabar lu sendiri? Tadi kan lu jawab singkat banget kan. Iya, alhamdulillah ya, baik. Sekarang juga mau UTS gitu ya, udah mau UTS, terus juga persiapan buat apa namanya, buat ikut lomba dan segala macamnya gitu. Jadi mohon doanya juga nih dari lu, dari teman-teman semua gitu buat apa namanya, semoga dilancarkan ya, semoga kita semua dilancarkan dalam akademik maupun dalam kegiatan-kegiatan lainnya gitu ya. Lomba apa? Lomba statistik gue tahu sih. Masa lomba Iya, lomba statistik, lomba olimpiade statistik gitu. lalu prodi Ya, statistika ya Ki ya? benar. Kalau di statistika, kebetulan gua angkatan kedua nih. Iya. Kedua, oh itu gimana? Emang di UNJ itu bisa dibilang apa ya? Statistika itu sebagai prodi baru ya?
betul banget, betul banget. Prodi statistik itu sebenarnya, nih gue ceritain ya, gue Ya, ceritain cerita aja. sejarahnya. Ini kita jangan gimmick kayak Oke, siaran. Gak apa-apa. ya siap. Jadi sejarah dulu ya, sejarah di tahun 2015 prodi statistik itu sebenarnya awal mulanya itu dari mahasiswa matematika gitu yang milih peminatan statistik. Dan itu lumayan banyak gitu ya yang milih peminatan statistik. Terus akhirnya di 2016 itu terbentuk prodi baru gitu, prodi statistik, dan mulai menerima mahasiswa barunya itu di tahun 2017. Dan gue nih tahun 2018 sebagai angkatan kedua. Sekarang udah punya 4 angkatan. Yeah. Udah dikit lagi ada yang lulus ya. Oh iya, itu angkatan pertama statistik tuh ya. Gelarnya apa sih kalau statistik belakangnya? Lara, sekarang tuh Estat. Pesta. Estat, sarjana statistik. Dulu SSI, dulu masih SSI. Dulu masih SI ya? Iya sih. Oh, karena apa sih? Kenapa SI tuh? Sarjana sains ya. Oh, belum diakui di. Iya sih. Karena bang gua Ya, sekarang jadi berubah ya. bang gua kan Jadi ya, berubah. antropologi ya bang gua ya, Fardan tuh, si Bang Fardan. Dia antropologi, karena kan antropologi juga baru dikit ya prodinya di Indonesia. Ada berapa ya? 5 universitas apa? Termasuk ya bang gua di Wijaya gitu. Kata beliau, kata beliau tuh, alhamdulillah sekarang antropologi itu udah ada gelarnya sendiri, S-antrop atau apa. Karena dulu tuh ngikutnya ke budaya. Oh iya benar ya. SHP ya, sarjana budaya, tapi nggak tahu singkatannya apa, sarjana budaya itu apa. Jadi gitu. Sekarang antropologi udah ada gelarnya sendiri gitu, sarjana antropolog. Ya sama kayak lu lah kasusnya lah ya. Iya, sama ya, sama. Ya. Banyak kan gelar-gelar. Mungkin kalau komputer mah udah lama ya. Eskom udah lama lah ya. Eskom udah lama, Eskom. Berarti baru Estat. Juga. Itu baru diakui kali ya sama lembaga ilmuwan mungkin kali ya. Gak tahu itu gimana ceritanya bisa jadi Estat. Tapi dulu SSI, dan apa namanya, masternya sekarang kalau nggak salah masih MSI masternya. Master statistik. Iya, master statistiknya masih MSI. Kalau nggak salah ya, kalau belum berubah. Siap. Soalnya dosen gue kebanyakan gitu, MSI, Estat, MSI. Jadi kan gue menduga hipotesis gue menduga bahwa S2-nya juga statistik. S2-nya. S2-nya juga statistik. Nah, gitu. Siap. Ini masih kedengeran kan suara gue, masih kedengeran jelas kan? Masih masuk. Mantap lah. Ya podcast ala kadarnya kayak gini sih, harus emang banyak nanya. Ntar editan banyak. Nah, editannya banyak nih berarti ya. Enggak suara-suara langsung gua tanpa editan. Kirain suara-suaranya diinin dulu. Soalnya lama, ini 30 menit. Oh iya. Tapi nggak tahu sih kapan. Jadi kita ngobrol aja. Gitu. Ya. Kita lihat waktu lah. Gue juga ngitung sih waktunya buat standar batas podcast ini. Statistika. Diupload di mana nih podcastnya nih? Hah? Podcastnya diupload di mana nih? Ya biasa YouTube. Ya nanti lihat aja lah. Ini jangan lupa subscribe ya. ini karena perdana saja sih jadinya ya. Oh gitu. Tuh kan. Gitu. Oke, setelah statistik. Coba ya, Pak ya. Kesannya gimana kesannya nih masuk statistik? Ya boleh. Kesan. Kesannya gimana ya? Dulu. Lihan gak sih? Gak. Lihan lu di UNJ gak sih? Gak terduga sih, Pak. Iya, sebenarnya dulu gue nggak di UNJ, Pak. Serius. Ini serius ya. Dulu gue keterima SBM sebenarnya di UPN Veteran Jawa Timur. Itu teknik kimia. Udah bayar UKT. udah bayar UKT. Terus gue keterima di statistik UNJ gitu ya. Karena nggak jauh juga nih ya dari rumah gitu. Jadi diambil aja lah statistik di UNJ. Kenapa lu milih statistik UNJ? Padahal teknik kimia gitu. Lebih mantap lah itu. Lebih terkenal prodinya juga. Teknik kimia sulit loh. Apa lu nggak suka kimia sebenarnya? Apa lu nggak suka fisika sebenarnya?
Itu salah satunya. Iya, enggak. Eh, kenapa ya? Kalau ngomongin teknik gitu ya, kalau ngomongin teknik, ya walaupun ada kimianya, pasti dominannya fisika gitu karena Iya. teknik. Dan Teknik kimia tuh gua, sebenarnya belajar fisika, Ki. Temen gua kan ada bener ya, di bener. Undip. Nih kalau lu Heeh. denger lu sadar nih kalau nonton nih anak temen gue yang di Undip. Teknik kim kan, teknik kimia kan. Diomongin nih, ya. Ya belajarnya itu Ki, belajarnya fisika. Fisika nggak ada kimia sama sekali. Paling kimianya apa? Nah itu, Termodinamika mungkin. Ya itulah. iya, Paling banyak belajarnya gitu. fisika. Walaupun namanya teknik kimia. Kimia itu cuma apa ya? Label kali. Aku lah bingung. Gitu. Emang belajar fisika Cuma pasti. pemanis ya. Manis, bener banget pemanis. Gitu. Kalau Itu tuh, karena fisika ya. Fisika gua dulu lemah banget fisika gitu ya. Bahkan ya gitu ya. Gua UN juga nggak milih fisika gitu ya. Jadi ya kalian milih apa? dicoba aja Milih, statistik gitu ya. milih biologi. Enggak, kimia dong. Kirain. Iya. Siap. Terus kenapa di statistika UNJ? Lebih lebih nyaman kah? Atau karena faktor lebih dekat sama orang tua atau seperti apa? Kenapa milihnya ke sini gitu? Kenapa ya? Dulu dulu tuh sebenarnya gue stis juga ya, stis. Kan dulu kan gue udah keterima di apa namanya? Di UPN ya. Kok ini suaranya kesek-kesek ya? Enggak kok, di gua enggak Nah, jelas. udah. Oh, dulu enggak ya? Oke. Enggak. Jadi dulu tuh gue apa namanya daftar stis juga kan, iseng daftar stis, tes pertama lolos tuh ya, tes kedua lolos, tes ketiga si psikotes Bertahap psikotesnya gitu. nggak lolos. Iya, Emang psikotesnya nggak itu lolos. tes pertama Hah? itu tes apa aja gitu? Kalau Tes mau pertama, tes tes pertama itu matematika, ujian aja matematika, gua terus lah. ada ya, matematika lah ya. Terus kedua itu tes CPNS-nya, Oh, TPA, terus CPNS. ya baru tes ketiga psikotes. Iya. Iya. kenapa? Kenapa nggak bisa di psikotes? Kenapa gitu? Aduh, nggak tahu ya. Ada yang salah kali sama gue nih. Kan psikotes kan soalnya kan itu nggak ada yang sebenarnya nggak ada yang salah Ki. Gitu. Bener. Cuma ya kurang cocok kali ya. Kurang cocok ketika itu. Kalau nggak lolos psikotes aneh aja gitu. Kan soalnya kan soal psikotes itu kan apa ya? Perspektif orang kan beda-beda gitu. Misalnya Iya benar. masih psikotes itu kayak apa sih kayak ada bangun bidang gitu ya terus digeser-geser gitu TP. berarti. Iya TPA juga ada TPA. Terus gambar-gambar juga ada, gambar tuh kayak gambar pohon, gambar orang, gambar yang dilanjutin titik-titik itu juga ada tuh. Oh iya sih ya bisa aja di situ. Tes psikotes. Ya, nalar lu harus lebih tinggi lagi nih. Ya, Aja sih. Nalar lu harus lebih tinggi lagi walaupun benar ya? udah mantap, tes CPNS sudah mantap tapi nalar lu ya imajinasi kali ini. Ini belajar imajinasi nih. Benar. Ajarin gue ya, ajarin. Gue juga ya gitu lah. Kalau gue mah itu lolos lewat gacha Ki. Aduh, gacha dong. Nggak sekalian ini muter koin. Setengah-setengah juga bisa keterima gitu, diundang gitu kan sama UNJ. Ya, Masya Allah luar biasa gitu kalau diceritakan. Ivan Fish. Masya Allah. Oh, lewat undangan ya lu ya? Iya, gue undangan cuy. Ya gitulah, makanya gue bilang jalur gacha kan, jalur kocok gitu. Sesuatu Diansyah UNJ. Diansyah, wah luar biasa lah. Ya nggak tahu sih. Gimana tuh? Gimana? Hah? Emang milihnya jadi pendidikan ya? Wah, basicnya ya pengennya pendidikan juga sih. UNJ juga pilihan pertama gue. Nggak dibuahkan sama kayak lu. Tapi faktor yang itu kenapa Ki? Faktor yang membuat lo milih statistika UNJ ternyata di UPN Jogja. Jogja kan ya? Ya, Surabaya, Jawa Timur. Sorry. Iya, UPN Surabaya kenapa Ki? Padahal UPN Surabaya timnya mah, timnya nggak tahu sih bagus atau enggak, tapi terkenal. Iya. Tim tuh luar biasa. Kenapa di UNJ gitu? Di sini gitu. Kenapa ya? Karena
menurut gue ini udah takdir Allah. Benar takdir Allah. Waktu itu Itulah. gitu ya, Wah, itu gue dihadapkan gue tahu. dihadapkan dengan dua pilihan antara merantau gitu ya, merantau dengan di kota asli gitu ya, kota Jakarta. Dan gue bergejolak ya waktu itu ya, ketika mau merantau gitu. Gue pengen gitu ya merantau, tapi dari satu sisi gitu ya, ngelihat orang tua dan sebagainya gitu ya, dan harapannya juga ternyata ketika gue udah masuk gitu ya, bahkan udah daftar UKT, dari orang tua sendiri juga menyarankan untuk ikut penmaba gitu, ikut penmaba, nyoba-nyoba di UNJ gitu, siapa tahu keterima gitu kan. Oh, nyoba-nyoba. Dan ternyata karena emang harapan orang tua juga gitu ya, dan keterima gitu. Jadi ya gitu ya, kalau misalkan kita ngikutin orang tua gitu ya, kata-kata orang tua biasanya selalu dapat ridho gitu. Dan sekarang gue kayak ngerasa apa ya, kayak ngerasa pas gitu ya, pas gue ada di statistik, nggak di teknik kimia gitu, karena beruntung gue bisa masuk statistik gitu, dengan dengan pengalaman yang udah gue punya sekarang, dengan kecocokan antara pelajarannya gitu ya. Itu lebih cocok di statistik emang sih, kalau menurut gue pribadi, diri gue gitu Pak. Karena emang ya orang tua lu sebenarnya pengennya ke statistik, kayak lebih pengen bukan statistik sebenarnya apa aja, tapi pengennya deket lah ya sama orang tua gitu kan. Iya, benar kan. Betul Ya, masih sayang sama lu. Lu anak berapa? Iya benar. Apa Lu anak berapa? Gue anak keempat, Fer, dari 4 bersaudara, anak terakhir gue. Anak kecil. Lu segede apapun masih dibilang anak kecil lu sama orang tua lu. Bener sih, bener. Walaupun lu udah jadi KPKMB, nanti misalnya jadi KB atau jadi masul ya. Dia anak kecil, tetap aja anak kecil. Walaupun lu jadi pemimpin, tapi tetap aja anak kecil. Pandangan orang tua gitu pasti. Bener. Makanya sebesar apapun, sekecil apapun, misalnya anak pertama nih, sekecil apapun udah gede. Ngerti kan? Sepakat. Tanggung jawabnya juga beda tuh ya. Tanggung jawabnya juga beda ya. Anak tengah, jadi nggak dibilang gede, nggak dibilang kecil juga. Gue anak tengah. Jadi biasanya dibilang apa, Pak? Apa ya? Gantiin kakak, kadang-kadang gue gantiin jadi adek. Gue multifungsi coy. Waduh, multifungsi. Siap. Terus gimana, kesulitan nggak lo pas awal-awal kuliah di statistika? Tapi emang lu pinter sih, Ki. Jadi waduh. Gitu. Enggak. Terus sempat kan IP lu 4 atau 3,8. Iya, kalau itu enggak 4 loh. Kan 3,8. Semester berapa, Ki? 3,8. Semester berapa ya? Semester 34, 3,8. Gue kurang dari 3,5. Semester 1 doang ya? Hah? Itu 2 kali tuh, 2 semester dapat IP 3,8, Ki. Kalau semester 1 enggak ya. Kalau semester 1 enggak. Kalau semester 2 ya di atas 38, terus 38 berarti 38 juga ya. 38. Semester 4 kemarin pas mentok 38 gitu. Jadi alhamdulillah. Oh, 2 sampai 4 ini di atas 3,8 nih atau gimana? Iya benar. 2 sampai 3. Nah, di 4 pas banget 3,8. Wah, ini guys nih. Buat mama-mama ya, buat mahasiswa baru ya. Ini ketua BKKMB kamu ini. Tuh, IP-nya aja dari semester 2 sampai 4 bisa 3,8 gitu. Makanya apa? Organisasi itu nggak berpengaruh dengan akademik, teman-teman. Ini buat teman maba, buat teman-teman 2019 ini. Yang penting manajemen diri kita gitu. Buat prioritasnya antara di akademik sama di organisasi. Nah, ini nih contohnya nih, ketua BKKMB yang kali dengar sambutannya dengan keren kan, dengan hidup mahasiswa dan lain-lainnya. Ini nah. IP 3,8 di 3 semester. Bayangkan. Jadinya nggak usah khawatir ya, Ki ya. Nggak usah takut ya, Ki ya. Itu beruntung doang kali, Pak. Organisasi. Hah? Keberuntungan doang, Pak. Ya, Benar. Jadi nggak usah takut gitu, nggak usah takut.
Gue percaya di dunia ini nggak ada yang Akademi. beruntung Ki, pasti ada usaha juga Ki, yakin. Nggak ada keberuntungan, gue tuh yang gue Benar, yakinin. usaha nggak pernah mengkhianati hasil ya. Yang penting usaha, pasti hasilnya itu diserahkan sama Allah kan. Walaupun lu udah Benar. gimana, sebenarnya keberuntungan itu apa ya? Faktor lucky itu sebenarnya kecil banget gitu. Yang penting lu usaha dan lain-lain. Nah, mungkin aja lu belajar, ya itu emang cara belajar lu kali ya. Lu belajar gimana sih Ki? Bisa 3,8. Gimana ya, gue kalau belajar nih, jujur gue kalau belajar itu di rumah gue jarang belajar gitu, di rumah gue jarang belajar. Tapi kalau di kelas gitu, merhatiin dosen gitu, merhatiin dosen ngejelasin. Kalau misalkan emang dosen nanya gitu ya, kita jawab gitu. Yang penting kalau di statistik itu menurut gue paham konsep gitu, di awal paham konsep dan terusnya tuh bakalan kepake terus gitu konsep itu. Jadi ketika udah paham di awal maka akan gampang gitu ke sana-sananya gitu. Gitu sih, Fer. Sebenarnya semua pelajaran ya harusnya paham konsep ya, termasuk di gua fisika ya. Benar. Iya benar kan. Ya inilah anak-anak IP 3,8, ketua BKKMB, ketua BMP statistika ya gini lah. Makanya nggak usah takut lah kalau buat kalian. Kak, gimana kan nanti akademiknya nanti saya nggak bisa Kak. Yaelah. Kita lama cuy. Itu niat sih teman-teman. Intinya niat Benar. sama maulah prioritasnya gitu, totalitas dalam belajar, dalam berorganisasi ya Kia. Intinya gitu ya. Benar. Skala prioritas juga tuh, Fer. Prioritas itu nggak boleh setengah-setengah, prioritas harus totalitas. Iya. Iya. Sepakat. Ini 3,8 IP-nya. Berarti IPK-nya 3,6 kali ya. Pasti IPK-nya 3 atas Ya, 3,5. Nggak percaya ya, gua. ya. Segitu. Udah bisa ini ya, langsung menduga. Gitu. Terus sendiri gimana nih, Fer? Apa? Kalau ngomongin statistik, ya, jadi ngomongin statistik ya. Kalau lu sendiri gimana nih? Pensis ada juga kan ya statistiknya ya? Ya statistik dasar sebenarnya persiapan buat ke itu tugas akhir sih. Kalau gua tuh belajar gitu. Skripsi ya? Iya, benar. Ya gua sih nggak kayak lu ya, IP-nya 3,8. Gua aja 3,5 aja bersyukur Ki. Baru semester ini Ki 3,5 Ki. Tapi alhamdulillah ada faktor tertentu sih yang buat gua tuh ngulang matkul sih sebenarnya gitu. Faktornya gua nggak masuk sih, bukannya gua nggak sanggup, tapi gua lebih dari bolosnya gitu loh, lebih dari 2 kali mungkin itu apa ya. Oh iya. Makanya nilainya langsung jeblok ya. Mungkin kalian mau babak penvis ya, nanti kalau ketemu saya di suatu matkul itu saya ngulang. Jujur. Ya ini saya udah gue juga tahu, yang ngulang kok, ini saya udah kasih tahu nih ngulangnya nih karena data absennya itu udah habis tapi tetap diterobos karena ada faktor apa dulu ya. Ada faktor sesuatu yang lupa sih sebenarnya kenapa gitu. Makanya langsung dijudge sama dosennya, langsung dapet gitu. Bukannya gua nggak sanggup sebenarnya, jujur gua ngerjain UTS UAS bisa kok, tapi ya itu faktor kehadiran gitu. Bukan karena organisasi kan ya, Fer? Gue sih menurut gue ya, gue selalu nggak ada masalah sama organisasi gitu. Nggak bisa nggak ada masalah karena gue akademik ini, karena organisasi enggak. Akademik gue bisa mungkin ngedrop dan lain-lain mungkin karena ada faktor lain. Biasanya sih faktor di rumah sih kalau gue. Oh iya. Faktor di rumah bukan faktor organisasi, karena menurut gue organisasi ini ya bisa dijalankan, sesuai dengan kita jalan gitu. Iya benar. Sepakat. Karena lu harus yang ditanyain, bukan gua yang ditanyain. Oh iya, maaf. Kita sharing aja, kita sharing. Oh iya. Jadi kasih kan ya. Akademik kan udah ya. Gue yakin lo orangnya pinter banget sih. Enggak sih, enggak sepintar yang lebih. Itu buktinya 3,8 sih. Aduh, gue sih 3,8. Ya. Harus berjuang luar biasa sih. Kalau di penelitian harus berjuang luar biasa di 3,8 gitu, seriusan. Banyak teman gue yang 3,8 gitu ya, 3,8 juga. Jadi gue nggak sendiri. Jadi nggak pintar-pintar banget gue ya. Berarti pinter juga dong, berarti si Rizky pinter aja ya berarti kan.
Masya Allah, Masya Allah. Ini jadi ngomongin apa Kang Nita? Ya nggak apa-apa, nanti bisa gue undang lagi dia buat Oh iya, iya. Boleh, boleh, boleh. gitu. Ya gitulah kalau buat akademiknya Shoki udah luar biasa lah. Nah ini selanjutnya pertanyaan gue nih, kenapa jadi kabum gitu orang kayak lu? Emang gue kenapa tuh nggak cocok ya jadi KBP ya? Cocok banget nih. Ini gue nggak bohong, ini gue nggak gimmick ya, ini beneran. Ya bisa lah lu, sebenarnya bisa, tapi Ya, lu lihat organisasi di sekolah deh apa deh? organisasi gue di sekolah. Ah, Oke. Dulu gue nggak organisasi, Pak. BEM adalah organisasi gue pertama di oh apa iya, ya? Ya gitulah. ekskul. Nggak, maksudnya organisasi ya ekskul tetap ekskul gitu ya. Dulu gue ikut pecinta alam gitu ya. Cuma nggak sampai diklat dan sebagainya. Oh, gue enak Gitu. alam juga nih, udah pinter, 3,8 pecinta alam. Waduh, waduh. Abim lagi, ketua pecinta alam. Cocok kan, cocok. Enggak, maksudnya cocok. Bukan cocok. Dengan cocok apa nih? Oh iya. Gue takut aja nih melenceng kemana-mana. Lanjut pecinta alam ya lu ya berarti ya. Ya. Iya, gue pecinta alam. Karena dengan Diklat apa ya, sih. kita menjelajahi alam gitu ya. Hah? Kenapa nggak ikut diklat? Kenapa? Kenapa? Karena saat itu kondisi fisik gue nggak memungkinkan ya. Kondisi fisik gue nggak memungkinkan. Terus juga gue dalam kondisi sakit waktu itu. Terus jadi nggak dibolehin gitu. Nggak dibolehin buat akhirnya ikut diklat. Kayak gitu sih. Tapi diklatnya keras gak sih Ya, kamu? jadi ya gimana ya, wajar kayak yang namanya pecinta alam gitu kan, diajarkan untuk bertahan hidup di alam bebas gitu ya, pasti ya gitu ya. Wajar itu sebanding gitu dengan apa yang akan kita lakukan di alam, itu sebanding banget gitu apa yang kita dapatkan pendidikannya gitu. Oh iya, BTW gini sih, teman-teman ini Shoki juga sering naik gunung juga. Ya dia juga kaki gunung, kalau teman-teman nggak tahu ya, kalau kalian cuma melihatnya itu sebagai KBM atau sebagai anak yang IP 3,8, nah ini dia juga sering naik gunung dulu. Berapa kali Ki naik gunung Ki? Udah berapa kali bisa naklukin gunung? Tuh, sebenarnya nggak cocok ya kalau naklukin gunung. Naklukin sih bahasanya, udah pernah berhasil ke puncak. Gitu. Oh iya, tuh kalau nggak salah ya, kalau nggak salah Ya nggak apa-apa, gua kali ya. 8 kali, 8 kali. 8 kali. 8 kali coba, tapi nggak semuanya nyampe puncak. Nggak semuanya nyampe puncak, jadi puncak cuma bonus ya buat gue gitu. Jadi tujuan gue sih buat pembelajaran gitu, pembelajaran buat diri gue pribadi, bagaimana bisa mengendalikan diri, terus juga bagaimana kita bisa akhirnya melihat gitu kebesaran Allah gitu kan, nikmat-nikmat apa aja yang udah Allah kasih gitu ke kita. Jadi semakin bersyukur gitu ketika gue naik gunung gak dapet sinyal, makan susah, minum harus irit-irit. Dan ketika kita dapat kondisi yang sekarang serba enak gitu ya, ada listrik, ada makanan tinggal gojek gitu ya, tinggal itu jadi bikin tambah bersyukur gitu. Udah dikasih nikmat seperti ini gitu. Itu sih. Kalau mendaki gitu ya, udah 7 kali 7 atau 8 kali ya. 7 atau 8 kali, dan itu ada juga ke tempat yang sama gitu. Dan biasanya kalau ke tempat sama nggak sampai puncak, nggak sampai puncak. Ada Gitu, karena udah dapet lah. Yang paling udah gimana Ki? Yang paling berkesan saat lu muncak, entah itu perjuangan lu, entah itu kebersamaan sama tim lu, atau seperti apa? Boleh dari aspek apa aja yang paling berkesan, dalam aspek apa aja, mungkin saat lu bisa muncakin gunung itu, atau ini kayaknya tim gua nih sama tim gua saat ini, saat dulu ya, saat mendaki nih bagus banget, paling bagus lah. Nah menurut lu gunung apa sih? Dan kapan? Kalau bagi gue gitu ya, kalau bagi gue setiap pendakian gue itu punya kesannya masing-masing ya, punya apa namanya, kenangannya masing-masing. Tapi satu yang waktu itu mungkin bagi gue berkesan banget gitu ya, ketika gue membawa teman-teman yang belum pernah untuk mendaki gitu.
ke Lawu. Waktu itu di Lawu kita habiskan waktu hampir 10 jam gitu ya, hampir 10 jam buat ngecamp gitu. Dan di situ kondisinya juga teman-teman lagi lagi banyak kondisi angin dan sebagainya, itu dingin banget ya, dingin, terus juga kondisi fisik menurun gitu karena kelelahan dan sebagainya. Tapi kita bisa sama-sama saling menguatkan gitu sampai akhirnya kita sama-sama sampai puncak gitu ya, dan turun dengan selamat lagi gitu di Lawu waktu itu. Dan banyak ya, kalau naik gunung biasanya suka dapat pengalaman gitu ya, baik itu pengalaman dalam segi teamwork gitu ya, pengalaman dalam mengendalikan diri, pengalaman dalam melihat kebesaran Allah gitu, termasuk pengalaman melihat hal-hal mistis. Itu pasti setiap gunung ada, Mas. Iya. Nanti konten Jadi kita itu jadi jangan dibahas. oh iya benar ya. Jadi seru sih, semakin menambah keseruan gitu ya, semakin nambah keseruan gitu sih. Berarti itu beneran satu tim, itu belum ada yang pernah naik gunung kecuali lu, atau gimana? Oh, kalau saat itu udah ada gitu ya, tapi nggak semua dan itu Banyak yang kata-kata baru gitu. ya, yang belum pernah ya, lebih banyak ya. Berarti lu Ya, biasanya lu kalau naik gunung 7 orang loh. oh 7 orang. Yang udah pernah 7 orang dan sama berapa orang? tiga orang termasuk gue gitu. 3 orang termasuk gue. Jadi ya itu pengalaman pertama gue gitu, bareng sama teman-teman yang belum belum pernah naik gunung gitu. Jadi ya lu pernah ngeliderin, itulah ya. pernah ngeliderin juga ya. Kalau naik gunung posisinya di mana, Ki? Maksudnya posisinya tergantung Fer. Tergantung ketika emang gue suka di paling belakang ya. Apa sih nama istilahnya tuh? Apa deh? Apa sih namanya? Sweeper. Iya, sweeper. Sweep. Terus gue juga suka di mana aja sebenarnya sih gue. Di mana aja gitu. Enggak juga. Posisi belakang ya, karena dengan lo posisi paling belakang, kalau depan lo itu berhenti, lo nggak jalan kan? Gitu kan? Benar. Tapi gue juga suka di depan, Fer. Jadi ketika lagi capek nih di depan, bukan leader, ini nggak patut dicontoh ya. Ketika capek di depan, kita punya waktu istirahat nih buat nunggu teman-teman yang di belakang. Nggak canda doang. Biasanya kalau paling belakang emang gitu, Ki, bawa apa sih, akomodasi, bawa iya benar akomodasi ya. Biasanya bawaannya paling berat tuh, paling belakang, dan paling kuat juga. Enggak ada. Ya biasanya paling belakang tuh orangnya paling kuat biasanya yang dipilih gitu. Dulu gue cuma sekali sih nih gunung, itu pas Piala Dunia tahun 2018. Sekali langsung ke Semeru, waduh. Tapi bahkan gue belum pernah loh ke Semeru. Kapan-kapan lah. Tapi mahal sih. Oh iya nih, selain itu budget yang paling mahal pernah lo keluarin berapa tuh saat nih gunung? Budget tergantung dalam segi kita mau enak apa enggak gitu. Kita mau enak apa enggak. Kalau misalkan kita emang niatnya backpacker gitu ya, waktu itu kalau paling murah gitu ya, paling murah itu 250.000 gitu waktu itu yang gua keluarkan, paling murah tuh ke Gunung Gede. Oh ya, Gede mah murah. Ya, dekat juga ya. Terus kalau mitanya cuma 1 malam sama camp paling awal. Iya. Kalau paling mahal ya berapa ya, 500 sampai 700.000 lah pernah gitu. Itu kemana sih, gunung mana sih yang 700.000, 700? Kalau yang rata-rata ya, kalau mahal-mahal kayak gitu tuh di luar Jawa Barat, di luar Jawa Barat tuh maksudnya ke Jawa Tengah, Jawa Timur, itu daerah yang emang sulit ya, daerah yang emang udah jauh gitu dari domisili kita. Karena kan paling mahal itu sebenarnya paling mahal itu di transportasi, Fer. Itu. Gue tuh sebenarnya gitu, paling mahal transportasi, yang harus naik kereta, harus naik jeep, kesananya ke Bromo. Naik jeep ya. Bener.
Gue tuh ngeluarin Paling satu mahal orang tuh transportasinya. rata-rata sih emang gue kan nyari-nyari di website ya, website Visita Gunung Mm-mm. ya, pendakian. Mm-mm. Emang ke Semeru itu salah satu budget yang termasuk yang mahal juga, tapi urutan terakhir lah, 10 besar dari 10 besar ya peringkat 10 Iya. lah istilahnya. 1,5 kalau dirata-ratain ya. Dan gue keluar saat itu ya Mm-mm. segitu sekitar 1,5 juga. Cocok. Emang mahal sih. Tapi Tapi sebanding nggak tuh? Sebanding nggak sama aduh, ininya? Apa namanya? Masya Allah, Sebanding. sebelum banget sih. Kacau. Masya Allah. Awalnya itu gue tuh bosen. Ah, nggak mau lah, gue Tuh, kesini pengen lagi lah. Capek. Awalnya itu kan setelah pulang ya, itu kan. Semeru ya, ke Jakarta. Ah, nggak mau lagi ya ke Semeru, capek. Tapi setelah 2 bulan kemudian, kok kangen ya. Pengen lagi ke sana gitu. Itu salah satu Ya, salah salah satu satu seninya tuh, Peng. seni seni Uh, seni mendaki gitu ya. Awalnya iya, capek bilangnya gitu. emang di iya kapok gitu ya, kapok nggak mau lagi lah, gua nggak mau lagi lah naik gunung. Udah kapok lah, gak kuat gue fisik gue dan sebagainya. Tapi ketika lu udah nyampe rumah, waduh bakalan kangen gitu, apalagi udah sekarang ya, udah 2 tahun terakhir. Gue 1 tahun yang lalu gitu ya, Iya, 1 tahun yang lalu ngeliat foto-foto, waduh kangen banget tuh. bener banget, bener banget. Jadi ya mantap lah selfie lah naik gunung juga dan lain-lain. Ya semoga bisa hiking bareng lah ya, bisa summit bareng kita nih. Amin, amin. Nanti kalau Diagendakan ya. agendakan entah kapan lah ya, gue juga nggak tahu kapan. Tapi bisa Yang sih. penting ada niatnya dulu, Meg. Ada niatnya dulu. Siap. Ininya wajib kita nanti insya Allah ya daki bareng lah sama teman-teman. Berarti kalau gua ini emang benar-benar baru sekali gua tapi langsung ke Semeru. Kan orang-orang gila ya bisa dibilang. Lu pemula tapi langsung. Enggak lah. Ya iyalah. Orang mah nyobanya ke Papandayan dulu atau ke Gunung Gede dulu kan. Kalau pemula. Ini gua langsung Semeru. Sebenarnya itu gue nekat Tapi sih. udah orang pengalaman kan ya. Udah pengalaman ya. Udah pengalaman ya kayaknya sih. Entah jadinya apa ya, secara nggak langsung ya gue langsung pengalamannya itu langsung blok gitu, nggak bertahap. Iya. Ngerti kan? Langsung blok. Iya, paham. Nggak bertingkat gitu ya, nggak bertahap. Iya. Langsung blok. Atap Jawa udah gue summit ke atap Jawa. Aduh, capek banget sih. Gimana, Fer? Dari atas gitu, dari atas itu, Fer. Ngeliatnya, Fer. Nih gue lautan semua sih, bukan lautan sih, lautan pepohonan. Wah, masya Allah banget lah. Terus juga sayangnya tuh letupan dari asapnya tuh gak keluar pas gue summit gitu. Tapi pas gue turun beberapa jam kemudian, pas udah di camp mau balik, baru keluar letupannya. Aduh, kan dicari dari jamnya, itu biasanya, ya kan? Lu ngerti kan? Yang dicari sama orang tuh dari puncak Semeru tuh itu, teman-teman. Jadinya letupannya itu, itu yang mantep. Dan gue saat itu jamnya kali, Fer. tapi cuacanya cerah sih alhamdulillah. Cuacanya alhamdulillah untuk cerah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Allah. Itu salah satu anugerah ya, cuaca cerah. Cerah, tapi letupannya itu belum perfect. Belum. Sayang banget. Sun, Fer, Sun. Apa tuh Sun? Ya nanti lah kapan. Sun, nanti ya. Tapi nggak tahu sih. Kayaknya kalau Semeru ke yang deket-deket aja Jawa Tengah lah. Yang budget juta lagi. 500. Yang budgetnya nggak gede-gede banget ya. 500. Maksimal 800 lah. Gitu, mana lah. Ya, jadi ngomong pendakian ya. Tadi gue pengennya ngajak ke organisasi, tapi nggak apa-apa lah. Jadi lo emang eskul tuh SMA cuman pencinta alam doang gitu? Iya, dulu pencinta alam doang waktu SMA. Lu berarti di SMA belajar organisasi gak sih saat jadi anggota eskul itu? Enggak ya? Enggak sempet kan masuk jadi pengurus organisasi itu ketika udah ikut diklat ya, Pak. Oh, ngerti gua. Berarti lu cuma jadi anggota doang ya? Istilahnya. Caang, calon anggota. Calon. Ya, kacau banget nih, kacau. Ya. Kakak-kakak nih. Caang. Ampun.
Mantap, mantap. Berarti ya itu sih. Kalau gue bilang berarti belum ada seni organisasi ya yang lu dapat di SMA. Kalau gue kan gue pernah jadi ketua eskul. Itu istilahnya gue udah paham lah sistem organisasi di eskul atau di organisasi lainnya. Kan sama hampir sama sih sebenarnya. Ada ketua, ada sekretaris Iya, jenderal. benar. Jadi gue dulu tuh Benar. paham LPG juga sebenarnya. Dan sekarang LPG yang gue lihat di UNJ, di FMIPA ya terutama itu terlalu lembek. Lembek dong. Gimana tuh, gimana Soalnya, emang? soalnya LPG di sekolah gue tuh sampai di serat tuh, diapain tuh? Waduh, waduh. Bener-bener diperiksa sama kakak kelas tuh kalau di gue di sekolah LPG-nya. Tapi di SMA udah mendingan, terus di kuliah ya lebih lebih kalem lagi lah. Ya bersyukur sih sebenarnya. Tapi itu gue ngerasa seninya kurang seni dalam LPG. Harusnya LPG kan Seninya. ya di dan lain-lain ya. Tapi nggak apa-apa sih, maaf ya. Gitu oke. Kalau mah udah memakan banyak waktu ya di podcast sama lu, udah 40 menit. Mungkin gimana nih? Ah, seriusan nih. Iya. Kok nggak kerasa banget ya? Cepet banget ya? Iya, Cepet 40 menit gue banget. hitung di stopwatch. Jadi kabin kan, Ki? Jadi kabin, Ki? Intinya Jadi kabin. organisasi lu dulu lah. Lu semester pertama ikut organisasi gak sih? Semester 1 enggak, semester 1 Lu nggak ikut under dulu ya? enggak. Gue waktu itu gue nggak tahu ya. Gue nggak tahu ada DB gitu. Gue nggak tahu ada desa binaan tuh, nggak tahu gue. Entah gua, dari menurut apa ya? Mungkin gue sendiri yang nggak mau cari tahu dulu. Tapi Karena emang sih, gue ngerasa juga nggak terlalu tersampaikan ke rumpun matematika saat itu. Yang saat emang maba. Makanya kan si Frika Mary Hesti doang kan. Kok Hesti sih? Bukan lu, Ti. Lala. merasa kesebut nih. Kan lu, Ti. Jangan biar, Ti. Gitu. Cuman bertiga yang jadi BPH, yang dari rumpun matek. Itu pun dari penmat semua. Gitu. Benar. Jadi emang kayaknya informasinya nggak sampai gitu ke prodi lu mungkin aja. Gitu Bisa kan. jadi gue nyampe yang mau cari tahu ya. Bisa sih faktor juga itu. Iya, bisa juga. Apa artis? Kan belum pernah organisasi. Ya apa? Apatis. Masih semester 1 ya, masih ambis-ambisnya belajar. Tapi IP berapa? Iya. Aduh, IP dong. Katanya semester 1 paling ambis, tapi IP-nya berapa? Ya, itu ya. Nah, sih giliran semester 2, semester 3 ikut organisasi malah tinggi kan aneh. Gak tahu bisa gitu ya. Emang, berarti organisasi emang memberikan kita pembelajaran, Fer. Gitu. Oh, benar. Setuju. Sepakat, cuy. Terus juga ya berarti lu pas jadi ada oprek BEM langsung daftar atau gimana, atau diajakin dulu sama kakak? Ya, dulu gue emang berminat buat masuk organisasi. Di buku gue, buku penggerak peradaban, dulu ada kan ya buku Ada. buku kita suruh bikin ya. Itu gue kan disuruh nyantumin target gitu, target jangka pendek, target jangka panjang gitu. Dan semua gue tulisin aja itu di situ. Gue mau jadi apa gue tulisin ya di situ tanpa mikir dulu. Dan akhirnya itu benar-benar kejadian gitu, termasuk jadi ketua BEM. Gini guys, teman-teman, jadi gitu. Jadi yang ini udah pernah nulis dia target jadi ketua BEM statistik udah ada. Jadi nggak usah kaget teman-teman kalau di target gitu loh. Ini buat teman-teman ya. Tapi saat itu nulis aja gitu mereka, nggak mikir-mikir. Itu teman-teman, makanya ini Syauki hebat banget. Dia aja belum mikir-mikir tapi udah kayak mau jadi Kayak gitu. statistika. Kejadian. Terus fakultas nulis lagi. Aduh. Gak usah diomongin ya. Ini serem banget ya, serem. Rahasia. Atau nulisnya Mas ya? Aduh. Enggak nulis itu ya. Gue enggak nulis. Nulis gitu maksudnya doang. Enggak, nulisnya bukan gitu. Gue nulisnya secara umum. Nulisnya jadi ketua BEM gitu ya. Kayaknya jadi gitu. Bisa aja fakultas BEM. Terus universitas juga ketua BEM, bisa aja teman-teman. Karena ketua BEM doang. Jangan. Udah ya. Anggap aja di BMP Statistika udah selesai nih. Belum tentu gitu. Nanti kita lihat aja. Berarti itu ya. Kalau gue bilang, lu tuh hebat sih sebenarnya, hebat. Bagi gue lu hebat banget loh, seriusan.
Ya gue tahu lu emang pinter, terus juga kuat orangnya. Nggak nyangka sih lu anak gunung, gue nggak nyangka gitu kan. Terus juga udah belajar, lu cepet banget beradaptasinya gitu sama di MIPA. Mungkin kan bisa kita tahu ya, matematika itu kan apa ya, sebagai Ya, nge-lag gue. yang Zoom gue nge-lag. terpisah ya. Ya dia nge-lag senyum-senyum lagi. Ya udah, kita tunggu saja teman-teman. Nah, jadi gitu teman-teman. Sauk ini itu ya gitulah, udah ada yang pengen jadi ketua BEM, jadi nggak usah ragu, bisa aja kalian tulis KBEM atau saya Waduh. ya, bisa aja sampai UNJ kan. Benar. Benar. Jadi kalau yang gue dapat gitu ya, ketika dulu gue pernah baca gitu, bahkan ngedenger juga, harapan itu kita tulis aja gitu tanpa kita pikirin. Gitu. Kalau bisa gitu ya, kita tulis tapi gak usah kita pikirin dulu nih bakalan jadi apa enggak gitu. Tapi insya Allah otak kita akan ini ya, akan merespon itu ya buat jadi kenyataan gitu nantinya. Gitu sih yang gue tahu, Fer. Gitu, jadi teman-teman kalau punya harapan tulis aja, baik itu terrealisasi atau enggak itu urusan belakangan gitu. Benar. Aja tujuan-tujuannya itu tuh lama-lama bergantian seiring kalian menjalani kehidupan di kuliah. Gue pun juga banyak di apa ya, impian-impian gue di buku penggerak peradaban tuh lama-lama ganti gitu dengan kondisi gue sekarang, banyak yang keganti lah istilahnya gitu seiring gue berjalan di kuliah ini. Ya macam-macam sih, kalau lu kan emang ambis sih gue bilang. Habis dong. Jadi gue ngerasa berguna banget nih, Fer, dulu ngejain penugasan. Iya kita ya, gue juga nyontek cuy. Ya gitu ya. Jadi kakak dulu juga bikin buku itu juga dengan penuh ini ya, penuh bermanfaat pasti ya buat kita. Dan itu terbukti dari gue pribadi sebagai maba yang waktu itu. Keren. Terus di BEM dulu apa ya, kesan di BEM gimana dulu pas jadi staff lah sebelum jadi KBEM? Pas jadi staff ya, pas gue jadi staff itu kebetulan BMP Statistika itu periode yang pertama tuh, Fer. Oh iya. Periode yang pertama secara resmi karena sebenarnya ketika 2016 ngejabat jadi ketua BEM itu BMP Statistika tuh udah ada, cuma belum resmi gitu, belum resmi. Ya. Karena ketua BEM-nya saat itu nggak dipilih lewat pemilu tuh. Oh berarti masih bentuknya himpunan ya, kalau bisa dibilang ya, hima. Ya dulu namanya menyesuaikan BMP gitu, tapi karena nggak waktu itu Kanabil nggak dipilih melalui pemilu, maka dia ilegal gitu. Maksudnya belum legal jadi sebuah BEM Prodi gitu di UNJ. Nah terus ketika gue jadi staff, berarti belum ada BLM ya, kalau bisa gue bilang. Dulu Ambil jadi B. Kalau sudah BLM gue kurang tahu deh. Kan belum ada administrasi yang jelas. Iya. Berarti belum ada, bisa dibilang. Iya benar. Berarti masih himpunan. Tapi kalau gue dapat cerita ya, Pak, dulu kan sempat ada akreditasi untuk prodi. Nah itu dibentuk LLM-nya, lembaga eksekutifnya, lembaga legislatifnya, BMP dan LLM itu dibentuk gitu. Nah karena waktu itu kan buat akreditasi juga ya untuk kegiatan mahasiswa dan sebagainya gitu. Jadi saat itu dibentuk BEM dan LLM-nya gitu sih, Fer. Kalau itu terus ketika gue jadi staff itu BEM Statistika periode yang pertama secara resminya gitu di 2019-2020. Saat itu gue jadi staff akademik dan prestasi ya, waktu itu masih akademik dan prestasi Akpres gitu. Oh anak Akpres dulu, dia anak diklit. Pantesan anak diklit. Tapi nggak ngaruh sih. Nggak ngaruh. Bagus kan ya. Nggak ngaruh. Yang penting ada niat.
Takutnya nanti ada adik-adik kita Fer, yang beranggapan bahwa diklit itu harus pintar. Karena banyak ya Fer, Tapi yang stigma itu beranggapan selalu seperti kayak itu. gitu, Gi. Gue bingung, Gi. Stigma itu selalu kayak gitu gitu. Anak sekolah yang harus emang begitu lah. Itu sebenarnya itu stigma, Gi. Kalau gue bisa Iya benar. sebenarnya stigma yang kekeliruan lah dari masyarakat, dari mahasiswa. Benar, Kita benar. harus pintar. Ya enggak juga sih. Iya benar, enggak juga. Tapi memang rata-rata ada prestasi seperti si Raffi ketua SC dia di Diklit, Benar, terus benar. juga kader gua si Rena dia lumayan cerdas dia di kelas gitu. Lu nggak usah ngefly Ren gitu. Terus Arif juga tuh kabem gua, sekum gua dia kan awalnya kan jadi Diklit gitu. Diklit ya. Waduh. Arif sama aja tuh Diklit. Emang ditalin ya gitu lah. Kalau ada Diklitnya jadi kosong dong tuh. enggak. Oh enggak ya. Kalau nanti Banyak, banyak. kasih di Arif saja lah. banyak ya sumber dayanya masih banyak, alhamdulillah. Nanti kalau klarifikasi di Arif aja lah di podcast sama Arif. Oh gitu. Oh iya, siap. Ada bagian sendiri ya. Oke, siap. Entar. Selanjutnya nih yang gue tanyain itu saat pemilu. Wah, gimana nih pemilu? Lu merasa Pemilu tahun lalu kan ya? pantas gitu. Pemilu tahun lalu kan ya? Iya. Pemilu tahun lalu. Okay. Jujur waktu pemilu itu gue masih ngerasa apa ya? Aduh, ini gue beneran gak sih gue jadi ketua BEM gitu. Karena yang pertama gue nggak punya pengalaman organisasi kan, terus juga ya gitu ya baru 1 tahun gitu ya, baru 1 tahun ikut organisasi mau langsung menjadi ketua BEM gitu, gaya-gayaan banget gue ya. Gitu. Tapi saat itu gue ini siapa namanya merasa bahwa BEM ini harus lebih mengembangkan sayap-sayapnya sih Fer. Makanya kabinet Altair ya. Emang aja saya. Iya, kabinet Altair. Kabinet Altair. Filosofinya maksudnya. Masuk. Gitu. Masalah saya berarti nggak cuma dari segi, banyak segi yang harus bisa dikembangkan ya. Di Benar. Prodi terutama. Prodi kan berarti kan mengapa ke Prodi sendiri kan. Lebih fokusnya ke Prodi sih memang. Masyarakat di statistika terutama gitu. Mantap. Semoga idealisanmu ini, sifat idealisme lu ini masih tetap tertanam lah ya. Gitu. Jangan goyah lah ya. Jangan goyah. Amin. Terus pas jadi KBM gimana? Waduh, itu mungkin banyak yang apa namanya, yang orang yang gue ceritain, maksudnya orang yang gue ceritain dalam artian gue ngerasa saat itu ngerasa takut ya. Pertama gue ngerasa takut gitu. Kenapa gue takut? Karena gue takut gitu. Gue sebagai pemimpin gitu ya, pemegang amanah teman-teman mahasiswa statistika nggak bisa menjalani amanah dengan baik gitu ya. Dan gue takut gue masuk golongan orang-orang yang menyia-nyiakan amanah gitu, karena ganjarannya juga berat gitu ya. Ganjarannya neraka gitu ya. Jadi di satu sisi gitu, ketakutan itu justru bikin semangat gitu buat kita supaya kita terus berkembang gitu. Bukan meninggalkan ya, apa ya bahasanya, supaya kita nggak jadi orang-orang yang menyia-nyiakan amanah. Kita harus punya usaha lebih gitu. Dan itu yang gue lakuin gitu ya, yang gue coba lakuin buat akhirnya kita harus berusaha lebih gitu, buat akhirnya kita termasuk orang-orang yang tidak menyia-nyiakan amanah gitu. Intinya jangan menyia-nyiakan segala sesuatu ya. Kalau ada kesempatan terus langsung aja gas, langsung saja gitu kan. Harapan ini kayaknya terakhir ya, karena lama banget. 50 menit sih gua nih di podcast gua. Waduh. Target gua tuh asli gak kerasa ya. Tuh 30 menit sampai maksimal 40 menit, tapi nggak kerasa. Ini nggak apa-apa. Nggak kerasa. Aja nonton tetap betah lah ya dengan tetap betah. Siap. Harapan apa nih, Fer? Ya harapan apa sih ya? Itu harapan buat seluruh mahasiswa, buat
mahasiswa di UNJ terutama dalam berorganisasi, mungkin dalam pergerakan mahasiswanya bisa gitu dalam meraih prestasi. Harapan apa? Pesan lu lah buat seluruh mahasiswa ya, nggak cuma dari maba doang gitu, tapi seluruh ya. buat Indonesia. Ya, siap. Oke, bismillah ya. Coba buat harapan ya, mengharapkan atau memberikan pesan. Bukan, nggak cocok ya sebenarnya memberikan pesan, karena ini masuk ke pesan buat diri gue pribadi juga gitu, bahwa Ya nggak apa-apa. Dimanapun kita berada gitu ya, dimanapun tempat kita, apapun posisi kita, sebisa mungkin kita melakukan hal-hal yang bermanfaat gitu, baik untuk diri kita sendiri gitu ya khususnya, dan untuk orang lain gitu, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Dan kalau bisa gitu ya, karena hidup kita di dunia ini hanya sementara, maka perbanyaklah amal, nggak cuma amal yang berhubungan dengan sang pencipta gitu, Allah Subhanahu Wa Taala, tapi amal dengan sesama manusia gitu, karena ini juga penting gitu ya, bagaimana kita bermuamalah gitu ya dengan sesama. Jadi kalau bisa dimanapun kita berada, apapun posisi kita, untuk selalu menebar kebermanfaatan. Seperti itu, Fer. Menebar kebermanfaatan luar biasa. Melihat kondisi itu ya sih, kita harus tetap menebar manfaat dimanapun posisi kita ya, baik itu di pergerakan mahasiswa yang bilang kritis, aksi mulu kerjaannya. Selagi kita tujuannya baik, niat kita tulus, ya, why not kita coba. Kenapa kita coba gitu untuk bisa mengembangkan hal tersebut. Yang penting bermanfaat, dan manfaat itu bisa dirasakan oleh diri kita sendiri dan orang lain. Yang tentunya si manfaat tersebut nggak merugikan lah, intinya nggak merugikan orang-orang di sekitar kita. Mantap. Nanti closing statementnya, thank you Ki, sudah menyempatkan hadir di podcast gua yang perdana. Ya gitulah, ini karena perdana jadinya makan waktu lama. Makasih juga nih udah diundang jadi tamu pertama. Yang terakhir banget sih, kita pertemuan dulu pertama kali temu di PKMF bukan sih? Iya benar. Dulu gue nggak datang, terus dia ketua kelompok. Kita ketemu wawancara KBMFE di sekretnya. Bisa sampai sekarang nggak nyangka banget nih. Kita kelompok nih sama gue sama Shoki cowok lah. Cowoknya berapa sih Ki? 3 ya Kak? Nggak salah ya, atau berdua doang. Lupa. Terus dia 18. 4. Pas datang sasi kayaknya deh. Briefing pas datang briefing. Iya, briefing. Datang tuh pas itu. Dia jadi ketua, keren banget emang ketua gue. Ya, lu nggak datang. Tapi kita coba lu datang. Kelompok kocak. Apa? Kita PKMU juga sekelompok sih. Iya, tukeran kita ya. Keren gitu lah. Bisa gitu ya. Terima kasih Shoki. Terima kasih buat podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.